pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama mari kita mengikuti dan jalankan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengikuti ibadah ini. Dan sebelumnya, mari bersama-sama kita bersatu teduh dan kita berdoa secara pribadi. Mari. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah kami di hari Minggu Prapaskah yang kelima ini. Oleh Tuhan, berkati kami semua supaya melalui ibadah ini kami semakin menghayati akan kasih Kristus di tengah-tengah situasi kondisi yang serba sulit ini. Oleh karena Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini seutuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Hitung Jemaat nomor 10, kita nyanyikan bait yang pertama. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan melalui Hitung Jemaat nomor 453, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah
Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan mari saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa kita dan mohon pengampunannya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan kami, saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami menyesali akan segala dosa dan pelanggaran kami, karena ketika kami dalam kondisi yang serba sulit, dan ketika kami bersama-sama mengalami pergumulan yang begitu berat dengan adanya serangan dari virus corona yang merebak ke seluruh dunia, bahkan saat ini ada di sekitar kami. Kami seringkali merasa takut, gentar, khawatir, panik, sehingga kami pun tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu memohon pengampunanmu. Kiranya Allah yang senantiasa menguatkan, menghibur, dan berikan pengharapan kami di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 361. Kita nyanyikan bait yang pertama, di salibmu ku sujud. Siapa dengan kesungguhan hati menyesali dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Dan demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Dan mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40. Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat, Ancai Benar Anugerah. Cerah, oh
bersama-sama datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kehidupan baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Nah, saat ini Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat menjaga kesucian hidup kami seturut dengan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Karena firman itu menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan pengharapan baru bagi kami di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami untuk semua kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang senantiasa menuntun, berikan hikmat kepada kami semua, sehingga firman itu benar-benar mendatangkan berkat bagi kami semua, dan kami boleh bersukacita atas sapaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang saat ini saya ambilkan dari salah satu bacaan leksionari, yaitu di dalam kitab Yehezkiel pasal 37. Saya ambilkan ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian firman-Nya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita mendengar dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom, saudara-saudaraku. Pada saat ini kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema, yaitu Allah sumber pertolongan dan pengharapan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita hari ini berbeda dengan ibadah-ibadah biasanya, karena situasi dan kondisi darurat akibat serangan virus corona atau COVID-19. Dan saat ini kita tidak boleh atau tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi sebenarnya hal itu tidak mengurangi dari makna ibadah itu sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus juga dapat kita rasakan dan juga kita alami dalam persekutuan dengan orang-orang yang kita kasih di rumah kita masing-masing. Bukankah Yesus juga pernah berfirman dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu,
Mari kita hayati perjumpaan dengan Yesus dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan peristiwa yang membuat kita sedih, membuat kita takut, membuat kita panik, bahkan juga akhirnya membuat kita putus asa. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Hal itu dapat menimbulkan sikap yang pesimis, frustasi, dan tak berdaya. Penderitaan yang mengerikan itu pun juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Dalam Yeskiel 37 ayat 11, bangsa Israel sendiri mengatakan demikian, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel pada saat itu menggambarkan bagaimana situasi dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mereka hidup menderita dalam pembuangan di Babel. Mereka sangat terpuruk, kehilangan harapan dan putus asa. Keadaan mereka digambarkan seperti tulang-tulang kering yang berserakan dan mati. Sungguh suatu peristiwa yang mengerikan dan menakutkan. Tetapi ketika bangsa Israel sedang mengalami keterpurukan yang seperti itu, apakah Tuhan Allah berdiam diri saja? Tidak. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan Allah berinisiatif untuk menolong bangsa Israel. Melalui Nabi Yeskiel, Allah hadir dan meneguhkan semangat hidup bangsa Israel yang sudah hancur. Ayat 11 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 14 memberikan gambaran betapa besar kasih dan kemurahan Allah itu. Allah berkenan menolong dan memulihkan kembali harapan yang sudah lenyap. Tulang-tulang yang kering dan berserakan dibangkitkan sehingga hidup lagi. Dan berdasarkan kasih Allah itu, bangsa Israel diajak untuk bangkit dari keterpurukan, berpikiran positif dan menata kembali kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini pun seluruh bangsa sedang mengalami saat-saat yang sulit dan menderita karena serangan COVID-19 atau virus corona, termasuk negara kita Indonesia. Penyebaran virus yang sangat cepat menimbulkan berbagai macam kepanikan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Sudah banyak saudara-saudara kita yang terkena virus ini. Ada yang masih dalam perawatan medis, tetapi ada juga yang akhirnya meninggal dunia. Melihat perkembangan virus corona ini membuat masyarakat banyak yang panik, takut, khawatir, dan putus asa. Hal ini membuat banyak orang yang kemudian menjadi sensitif, mudah menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan pemerintah, mudah marah-marah, dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah Tuhan Allah diam saja? Tidak. Sebenarnya Tuhan Allah telah berinisiatif untuk menolong kita melalui pemerintah dan juga orang-orang baik yang mau berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman untuk melawan penyebaran virus corona ini. Bahkan para dokter, perawat, dan relawan telah rela menjadi barisan terdepan untuk
melawan penyebaran virus corona ini. Mereka pun merawat saudara-saudara kita yang terkena virus corona ini, dan mereka juga rela mengambil resiko dapat tertular virus corona ini. Bahkan seperti yang kita ketahui, banyak juga yang akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, saat ini bukanlah saatnya untuk kita saling menyalahkan, tetapi marilah kita semua bekerja sama untuk melawan penyebaran virus corona ini. Pemerintah telah mengingatkan kita semua untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat, serta pemerintah juga menghimbau kita untuk belajar, untuk bekerja dan beribadah di rumah saja. Mari saudara-saudaraku, hal ini benar-benar kita taati. Jika tidak mendesak dan sangat penting, tetap di rumah saja. Hindari kerumunan orang banyak. Tetapi hal ini bukan berarti kita takut dengan virus corona ini, tetapi justru inilah cara kita melawan virus itu. Dan untuk saat ini, inilah cara kita mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama manusia. Tetapi kita juga perlu melihat dampak dari kebijakan ini, karena masyarakat kita yang majemuk dan masih ada saudara kita yang bekerja dengan penghasilan harian atau mingguan. Mereka juga tetap perlu kita perhatikan dan kita tolong. Begitu juga dengan para tenaga medis, mereka perlu dukungan dari kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini virus corona ini telah menjadi perhatian serius dari negara-negara di dunia, karena telah menimbulkan banyak sekali korban manusia. Virus corona ini tidak lagi hanya menjadi masalah kesehatan saja, tetapi juga telah menjadi ancaman kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan keuangan dunia. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sulit dan serba salah ini, apakah masih ada harapan akan hari esok yang lebih baik? Percayalah, masih ada harapan. Berita yang kita dengar di kota Wuhan, Cina, telah pulih dari keterpurukannya karena virus corona ini. Saudara-saudara kita yang positif terkena virus corona ini juga ada yang sembuh. Dan kemarin hari Kamis 26 Maret 2020 juga telah diadakan pertemuan secara virtual negara-negara anggota G20, di mana di sana ada Afrika Selatan, ada Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Mereka bersama-sama membahas penanganan krisis akibat serangan virus corona ini. Untuk penanganan virus corona ini memang harus dihadapi bersama-sama, karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah melakukan apa yang menjadi kewajibannya untuk mengambil kebijakan-kebijakan demi keselamatan masyarakatnya. Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait serta para dokter dan perawat juga menjalankan tugasnya untuk menjadi bagian atau barisan terdepan untuk menangani penyebaran virus corona ini. Para pengusaha juga berkenan kiranya membantu pengadaan alat-alat kesehatan yang diperlukan. Masyarakat umum juga mari saling menolong bagi saudara-saudara yang terkena dampak ekonomi dari serangan virus corona ini.
lembaga-lembaga keagamaan, termasuk gereja, kiranya juga mau berkenan untuk sementara tidak mengadakan ibadah secara komunal di tempat ibadahnya masing-masing, tetapi mengadakan ibadah di rumah umat secara mandiri. Dan kita semua juga mempunyai peran untuk tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat, serta untuk sementara berjaga jarak dengan yang lainnya, atau sering kita kenal dengan istilah sosial atau physical distancing, supaya kita tidak membuat penyebaran virus corona ini semakin menyebar luas. Dan yang terakhir, tapi yang paling utama adalah tetaplah percaya, berdoa, dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Amsal 3 ayat 5 juga mengingatkan kepada kita semua, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi darurat seperti sekarang ini, marilah kita tetap tenang, tetap semangat, saling mendukung, saling menolong, menguatkan, menghibur, dan juga mau saling mendoakan. Doakanlah juga pemerintah, tenaga medis, para relawan, para pasien positif COVID-19, para ODP dan PDP, dan semua orang yang terlibat untuk menangani virus corona ini. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam saja melihat penderitaan yang dialami oleh umatnya. Percayalah bahwa Tuhan telah dan sedang menolong kita dalam menghadapi ancaman virus corona ini. Biarlah pertolongan Tuhan melalui hamba-hambanya beserta hikmat Tuhan yang menyertainya untuk melawan dan mengatasi virus corona ini semakin membuat kita bersemangat dan memiliki pengharapan akan hari esok yang lebih baik dan indah. Seperti halnya ketika Tuhan berkenan memulihkan dan menghidupkan semangat dan pengharapan bangsa Israel saat di pembuangan di Babel. Percayalah Tuhan juga akan menolong dan memulihkan kita semua. Percayalah bahwa pelangi kasih Tuhan Yesus akan nampak dan bersinar setelah hujan yang lebat ini mereda. Selamat menghayati dan merasakan kasih Kristus dan tetap terus memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita bersaat-hening sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, ketika Tuhan Allah berkenan untuk mengingatkan akan peristiwa apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika masih dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka tidak punya pengharapan, ketika mereka tidak memiliki semangat karena penderitaan yang mereka alami, ternyata Allah begitu mengasihi mereka. Dan Tuhan Allah berinisiatif untuk memberikan semangat, memberikan motivasi yang baik, dan memberikan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Demikian pula saat ini Tuhan, ketika kami merasakan penderitaan akibat penyebaran virus corona yang merebak ke semua daerah, kami terus mohon pertolongan daripadamu ya Tuhan, supaya kami tetap terus memiliki semangat hidup yang baik, terus mengucap syukur kepada Tuhan, menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Demikian pula kami bersama-sama untuk menaati apa yang menjadi himbauan dan peringatan dari pemerintah pusat maupun daerah, supaya kami boleh bersama-sama bekerja sama untuk melawan penyebaran virus corona ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam melihat penderitaan yang kami alami ini. Kami percaya Allah yang juga akan menolong kami dan
melepaskan kami dari segala mara bahaya dan juga penderitaan ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Ajar kepada kami untuk boleh mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan perkenankan kami bersama-sama untuk menaikkan doa syukur kami dan semangat kami, pertolongan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita perbaharui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan bersama-sama dengan sungguh-sungguh kita menyatakan pengakuan iman rasuli seperti yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau yang telah menyatakan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur ketika kami harus mengalami berbagai macam penderitaan, ketika kami harus mengalami pergumulan yang berat, ketika kami bersama-sama harus melawan penyebaran virus corona yang menakutkan dan mematikan itu. Tetapi kami bersyukur semuanya boleh kami jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada kami tetap terus memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, serta Tuhan Allah yang memberikan hikmat kepada kami semua untuk dapat melawan penyebaran virus corona ini. Dan saat ini kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami Indonesia secara khusus dalam menangani, melawan penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya memberkati pemerintah pusat hingga daerah untuk bersinergi bekerja sama untuk dapat memikirkan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk keselamatan masyarakat dan bangsa kami Indonesia. Kau juga berkati para tenaga medis yang berada di barisan terdepan untuk menghadapi dan melawan virus corona ini di dalam mereka merawat saudara-saudara kami yang positif terkena virus corona ini. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga tugas mulia ini boleh dikerjakan penuh dengan pengabdian dan sukacita. Demikian pula Engkau yang menghindarkan mereka, supaya mereka juga tidak tertular akan virus corona ini. Berkati keluarga mereka masing-masing dengan situasi yang tidak menyenangkan ini. Tapi biarlah mereka tak terus dapat saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur. Dan Tuhan juga tolong kami semua di dalam kami merespon kebijakan-kebijakan dari pemerintah, supaya kami tetap boleh menjaga jarak dengan sesama kami, dengan orang lain untuk sementara waktu ini,
sampai virus corona ini benar-benar hilang dari sekitar kami. Tuhan memberkati kami semua juga di dalam menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Engkau yang terus memberikan hikmat bagi kami supaya kami dapat melakukannya itu dengan baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan virus corona ini yang diderita, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan semangat, pengharapan bagi mereka. Mereka boleh berserah penuh pada pertolongan Tuhan melalui tenaga para medis dan perawatan dan obat-obatan yang mereka terima. Demikian pula memberkati keluarganya yang tentunya mengalami pergumulan yang begitu berat di tengah-tengah situasi seperti ini. Kiranya Tuhan juga menguatkan dan menghibur mereka semua, supaya mereka tetap terus dalam perlindungan Tuhan dan boleh bersama-sama berserah penuh pada pertolongan. Jauhkan mereka juga dari bahaya penyebaran virus corona ini. Dan bagi saudara kami yang masih juga dalam masa karantina, baik secara mandiri maupun juga dalam perawatan medis, Tuhan kiranya juga memberkati supaya boleh menjalani masa karantina ini dengan baik. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan semangat, berikan pengharapan bagi mereka, sehingga masa-masa sulit ini pada nantinya juga boleh mereka lewati dengan baik. Demikian pula Tuhan, Kau yang memberkati saudara-saudara kami yang juga terkena dampak secara ekonomi melalui peristiwa yang mengerikan ini. Tuhan kiranya juga memberkati mereka tetap dapat terus berjuang dalam mencukupi kebutuhan hidup. Demikian pula tolong kami semua untuk dapat berbagi berkat dengan saudara kami yang kesulitan dan terkena dampak ekonomi dari serangan virus corona ini. Tuhan kiranya Engkau semakin membuat kami semakin bijaksana untuk semakin peduli terhadap saudara kami yang lain, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang egois, tetapi pada kesempatan ini, masa-masa ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh berbagi kasih, berbagi berkat dengan saudara-saudara kami yang lainnya, terutama mereka yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa kepadamu, mohon pertolonganmu supaya peristiwa ini, penderitaan ini segera hilang dan lepas dari kehidupan kami bersama, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh dimampukan untuk dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Demikian pula kami tetap terus memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, bila kami berani percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, kiranya Allah berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15 demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian dasar ayat kita dalam memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 439 bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila
tegukan keras melanggar hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu di Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari persembahan kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Terimalah persembahan kami, sucikanlah dan kuduskanlah, dan persembahan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kami di GKJ Kebumen maupun juga pelayanan kami untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini, di mana Tuhan memberkati kami semua, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan kiranya memberkati kami semua untuk boleh juga mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepadamu, untuk kau pakai seturut dengan kehendak Tuhan, menyatakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, kiranya Allah yang senantiasa melindungi dan menyertai kami semua, terlebih ketika kami harus menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup kami saat ini, ketika kami juga harus mengalami dan melawan virus corona ini. Tuhan, kiranya Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu, kiranya Allah yang senantiasa memberkati kami, menyemangati kami, dan supaya kami terus memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat nomor 370. Kidung Jemaat 370 bait yang kedua, kita nyanyikan Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan pengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, memohon berkat-Nya supaya kita terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin dikuatkan, semakin berpengharapan dalam Kristus Yesus, dan percayalah bahwa Tuhan tetap terus berkarya dan menolong kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Karena itu tetaplah terus berdoa, doakan semua orang sekitar saudara, dan juga doakan orang-orang terus yang berjuang melawan penyebaran virus corona ini. Tetaplah di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan tetap terus berdoa di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati.